Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Jaki di Kisah Horor. Untuk kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Mantap Soul yang judulnya Kabut. Selamat mendengarkan. Cerita ini sudah lama sekali, sekitar tahun 80-an. Dulu di desa teman saya ada larangan untuk tidak keluar rumah ketika kabut turun. Selain berbahaya kalau ada binatang liar, juga adanya teror dari makhluk gaib. Kejadian bermula saat hari mulai berkabut. Di desa itu ada orang gila yang kerap kali tidur sembarangan. Suatu hari dia tidur di jembatan di jalan lintas daerah, jalan utama yang biasa dilalui kendaraan besar. Si orang gila ini mungkin merasa nyaman hingga tanpa sadar ada dua cahaya mendekat. Ketebalan kabut membuat sopir truk itu tak bisa melihat objek yang tergeletak di jalan. Apalagi si orang gila ini mengenakan sarung hitam yang warnanya mirip dengan warna jalan. Saat truk melintas, si sopir baru sadar kalau dia telah melindas sesuatu yang tak lazim. Alih-alih kerasnya jalan yang dilindas tadi lumayan empuk, sopir truk segera turun. Dilihatnya dari dekat, orang itu sudah remuk. Sopir pun lantas meninggalkan mayatnya di atas jembatan jalan lintas daerah. Besoknya warga heboh, ditemukan mayat orang gila itu remuk di bagian punggungnya. Warga pun berbondong-bondong menangani jenazah hingga proses pemakaman selesai. Si pelaku belum tertangkap karena hujan semalam menghapus jejak ban truk tersebut. Malamnya teror pun dimulai. Pak A adalah pemilik warung di dekat jembatan tersebut. Suatu ketika, saat sedang membereskan warung, nampak siluet mendekat. Kala itu tiba-tiba kabut pun turun, diawali oleh hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok itu meminta rokok dengan bahasa isyarat. Kemungkinan Pak A sudah familiar dengan kode itu dan tahu siapa penggunanya, sehingga beliau langsung masuk ke warungnya dan mengambil sebatang rokok. Saat hendak memberikan rokok, Pak A sadar kalau kode itu hanya dipakai orang gila yang baru tewas kemarin. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tulang beradu. Sosok itu pun bergerak melengkung seperti huruf U terbalik. Dengan posisi kepala sejajar dengan kaki. Sudah, jangan mengganggu, ujar Pak A kepada sosok itu. Karena korbannya tidak takut, sosok itu malah berlari menjauh dengan tubuh bagian atas terkatung-katung di bawah. Masih dengan Pak A, suatu malam berkabut, rumah Pak A diketuk dari luar. Pak A yang belum tidur mengintip dari jendela. Di sana berdiri pria memakai topi dan jaket. Pak A segera membuka pintu. "Ada perlu apa ya?" tanya Pak A. Ini Pak, saya tadi habis menabrak orang di jembatan," ujar pria itu gugup. "Oh, sini, masuk dulu." Pak A mempersilahkan tamunya masuk. Setelah duduk, Pak A segera menutup pintu dan mempersilahkan pria itu lanjut bercerita. "Jadi tadi saya lewat sana Pak. Terus tiba-tiba ada orang meloncat ke tengah jalan. Karena terlalu dekat, saya nggak sempat mengerem.
Jadi saya lindas. Anehnya pas saya balik, saya tidak menjumpai orang itu. Karena panik, saya langsung ke sini. Adik tadi lihat ciri-cirinya? Tanya Pak A. Gak terlalu jelas sih Pak, tapi dia memakai seperti sarung warna hitam, balas pria itu. Lalu Pak A menjelaskan tentang kejadian si orang gila yang terlindas truk dan ciri-cirinya persis dengan pria itu katakan, sarung hitam. Teror yang berlangsung di jembatan itu membuat warga resah. Namun mereka berpikir, selama gak ke jembatan maka gak bakal diganggu. Ternyata itu salah. Suatu ketika salah seorang anak bernama F hendak mengaji. Saat itu kabut tebal sudah turun sampai ke kampung. Tiba-tiba di depan F berdiri sosok pria bersarung hitam. F yang masih kecil itu merasa terancam dan berlari kembali ke rumah. Tidak, belum selesai. Sosok itu dengan tubuh bagian atas menggantung seperti tidak punya tulang punggung, mengejar F. Kembalikan sarungku, kembalikan, ujarnya sambil berlari dengan kencang. Besoknya kabar itu tersebar. Si F yang berhasil lolos terserang demam. Tak cuma F, peronda pun jadi korban. Kepala desa pun merasa resah. Ini memang bukan pertama kali beliau menghadapi teror seperti ini semasa hidupnya. Dikumpulkan semua korban dan ditanyai mendetail sampai pakaian yang mereka kenakan. Semua bukti merujuk ke sarung yang identik berwarna gelap. Saat rapat berlangsung, salah seorang warga pun datang dan mengaku sebagai salah satu yang mengurusi jenazah orang gila itu. Dia mengaku tak sengaja menghanyutkan sarung yang dikenakan orang gila itu saat mencucinya di sungai. Kepala desa lantas mengirim utusan untuk memberitahukan pada desa-desa lain sepanjang sungai. Sejak perintah itu diberikan, warga tak berani lagi keluar saat kabut, apalagi memakai pakaian berwarna gelap. Bahkan ketika kabut datang, mereka mendengar bunyi seperti benda terseret disertai rintihan. Sarungku mana? Selang beberapa hari sejak keputusan kepala desa, tepat di hari ke-7 kematian orang gila, seorang warga dari desa sebelah mengantar sebuah sarung yang dia temukan di sungai. Kata orang yang berprofesi sebagai pencari ikan itu, dia menemukan tersangkut di jalannya. Awalnya si pencari ikan ini senang dapat sarung. Namun dilihat baik-baik, sarung itu jelek sekali, maka dia hanyutkan lagi. Besoknya dia mendapati sarung itu terjerat jalannya lagi. Lalu dia cerita ke temannya, dan temannya menyuruh ke desa yang dirundung masalah karena sarung. Lalu mereka memeriksa sarung tersebut. Di bagian merek yang hampir putus terjerat sebuah benda pucat, yaitu ibu jari. Akhirnya ibu jari itu dikubur di makam si orang gila, dan perlahan-lahan teror pun menghilang. Saat kabut turun, pandangan mata jadi terganggu. Di sebuah jembatan ketika kabut sedang tebal, terdengar suara besi beradu disusul teriakan memilukan. Kira-kira makhluk seperti apa yang bakal memberi kisah pada pemburu cerita? Sekian. Oke, itu adalah cerita tentang kabut. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan hiburan pada kalian, terutama sebelum tidur. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga kalian malam ini tidak mimpi buruk.
Assalamualaikum